dan bukan apa yang kita pikir. Karena Tuhan katakan di Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Jadi yang Tuhan mau adalah iman percaya kita kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh keadaan sekeliling kita. Keadaan sekeliling kita banyak problem, banyak macet, banyak apa, ya kita tetap tenang. Karena apa? Kita tahu kita disertai Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita tahu Dia yang memelihara hidup kita. Jadi kita tidak terpengaruh hidup pikuk dunia. Seperti tadi saya diperhadapkan dari rumah ke Semanggi, kok jalannya seperti semut. Ini jalan 5-6 km per jam. Nah, tapi disinilah apa? Ujian. Khawatir nanti terlambat. Saya percaya Tuhan yang tolong untuk tidak terlambat. Nah, dari situlah kita ini diperhadapkan iman itu praktek. Iman itu kapan? Iman itu bukan kemarin, tapi sekarang. Jadi Tuhan ingin kita memiliki iman percaya kepada Dia setiap saat, termasuk saat ini. Jadi pada waktu kita lemah, apa yang keluar dari mulut kita? Saya kuat oleh kekuatan-Mu Tuhan yang ada di hatiku. Amin. Sehingga si jahat tidak bisa membuat kita stres. Sehingga si jahat tidak bisa membuat kita jadi putus asa. Sehingga si jahat tidak dapat membuli kita supaya kita terpuruk. Nah, dari situlah kita harus terus mendekatkan diri pada Tuhan, mempercayai Dia. Kalau Dia gembala kita yang baik, ya kita mempercayai bahwa kita tidak akan kekurangan. Sehingga kita tidak panik, kita tidak bingung, kita tidak gelisah. Amin. Karena apa? Allah kita gembala yang baik, tak akan kita kekurangan. Firman-Nya iya dan amin. Karena Allah bukan manusia yang dapat berdusta. Sehingga saudara dan saya ngadepin apapun, kita nggak mudah digentarkan lawan. Karena hari-hari ini jahat. Orang supaya sakit, supaya bingung, supaya stres, supaya takut. Tapi Tuhan katakan, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Karena itu kita percayai apa yang Tuhan katakan. Kalau saudara dan saya, Tuhan katakan apa? Kamu lebih dari pemenang. Berarti saudara dan saya harus percayai bahwa kita ini lebih dari pemenang. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakannya. Pada waktu Tuhan bicara dengan Gideon, pada waktu suruh perang, dia katakan, saya dari suku yang terkecil Tuhan, saya gak pengalaman, saya bukan apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan bilang, katakan apa? Kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Oh, kapan jadi pahlawannya tuh? Lo jadi pahlawan, dibilangnya pahlawan. Makanya saudara dan saya dikatakan Tuhan, kamu lebih dari pemenang, betul? Percaya. Supaya kita nggak jadi loyo. Kalau kita percayainnya kita kalahan, wah saya sih nggak bisa, saya sih kalahan, nanti kita susah hidup. Karena akan menjadi seperti yang kita percaya. Iya. Karena itu saudara dan saya ingin Tuhan supaya kita kita ini menjadi laskarnya Tuhan. Kalau kita laskarnya Tuhan, jadi menjangkau jiwa pun, jadi kita nggak grogi ya istilahnya ya, nggak takut, nggak gentar. Karena apa? Kita tahu kita laskarnya Tuhan, dan kita tahu kemerdekaan yang dari Tuhan itu memerdekakan kita, sehingga kita mau berjalan sesuai perintahnya Tuhan, sesuai petunjuknya Tuhan, sesuai yang Tuhan mau, sehingga kita berjalan dalam kemenangan kepada kemenangan. Setan pengennya kita ragu sama Tuhan, ragu sama firman-Nya, bahkan supaya kita gak percaya, sehingga kita tidak mau menerapkan firman-Nya, pakainya logika kita, pakainya pengalaman kita, pakainya pikiran kita sendiri, akhirnya kita kalah. Kenapa kalah? Karena setan itu hanya bisa dikalahkan oleh nama Yesus
darah Yesus dan firman Allah. Makanya Tuhan pada waktu dicobai, dia nggak pernah mengatakan saya pakai pengalaman saya pakai kepintaran saya pakai logika saya. No, dia selalu katakan ada tertulis. Ada tertulis. Jadi kalau saudara dan saya sakit, ada tertulisnya apa? Oleh bilur Tuhan, saya menjadi sembuh. Firman Tuhan mengatakannya, saya menerima bilurmu Tuhan, dan jadilah saya sembuh. Ini terus diperkatakan. Jangan sekali diperkatakan nantinya nggak mau lagi. Karena apa? Iman itu terus bergerak dan bergerak. Karena itu yang Tuhan mau, supaya kita berkemenangan. Karena Tuhan itu sudah menang. Nah, disinilah pengertian demi pengertian akan saudara dan saya dapatkan dari Tuhan, supaya saudara dan saya tidak mudah digentarkan lawan. Makanya Tuhan katakan, baiklah yang lemah berkata aku kuat. Lah kok saya lagi lemes kok dibilangnya kuat. Nah kan orang kerap kali gak mau kan. Tapi Tuhan bilang, baiklah yang lemah berkata aku kuat. Saya harus ngomong saya kuat. Karena apa? Karena Tuhan nyuruh seperti itu. Baiklah yang sakit berkata aku sehat. Begitu saudara berani berkatakan sesuai iman itu terus menerus, saudara dan saya akan segar. Akan terjadi pemulihan. Tapi pikiran perasaan kita tidak mau kerap kali untuk mengatakan itu. Kan saya memang lagi sakit, kan saya lagi ini, lagi itu. Nah ini. Karena saya pernah disantet. Jadi sebelum ikut Tuhan itu saya disantet. Karena mengandalkannya logika, pikiran, pengalaman, pokoknya semua pakai logika sendiri, pakai cara sendiri. Dan memang terbukti bisa ngatasin pada saat itu. Saya ngurusin pabrik 2.000-an karyawan, saya bisa ngatasin urusan depnaker, urusan segala bea cukai, imigrasi, karena ada orang-orang asing juga. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sayang saya. Tuhan pengennya saya mempercayai dia, datang menyembah dia. Tapi karena belagu kan, benar. Kalau meeting ketemunya Menteri Perindustrian, keren ya. Jadi sepertinya semua itu bisa diatasi. Jadi orang itu kalau ngerasa ini bisa, itu bisa jadi belagu. Tapi Tuhan kan gak suka orang yang belagu, betul? Jadi Tuhan sayang saya, Tuhan gak mau saya belagu, saya diketemukan sesuatu yang saya gak bisa atasi pakai logika pikiran saya lagi. Jadilah saya bengong, gak bisa mikir, sampai mulai cari dokter, cari apapun saya lakukan, gak ada hasil. Turunlah berat badan saya 12 kilo, gak bisa tidur, bengong, makan obat, makan vitamin, nggak ada hasil. Apalagi zamannya kuliah, saya senang baca buku psikologi. Jadi bikin saya pede. Makanya ngadepin apapun nggak gentar. Ngadepin karyawan begitu banyak, hampir dari segala suku. Ada Banjar, Madura, Bugis, Batak, Ambon, NTT, NTB, Dayak. Wah, tapi kok bisa dihadapi? Begitu bengong, baru bingung. Kok nggak tahu nih gimana nih, kepala kok sakit terus. Udahnya kok bengong lagi. Mulai lagi kecil masuk gereja. Mulai saya cari pendeta. Didoakan seger sesaat, udahnya bengong lagi. Cari pendeta yang lain, sama. Udah sampai ke Jakarta, itu kerja waktu itu terjadi di Kaltim, Kalimantan Timur. Akhirnya ke Jakarta. Katanya nanti kalau kena santet itu kalau lewatin laut hilang. Nggak hilang, masih bengong. Akhirnya apa yang terjadi? Di Jakarta gelap, wajah gelap. Saya ketemu kakak saya yang nomor 2. Kakak saya ini orangnya religious, jadi suka perkara rohani.
Begitu juga istrinya. Istrinya itu pada S3 dari Jerman, dari Köln, di bidang teknik kimia. Kakak sayanya insinyur dari ITB Teknik Industri. Tapi tiap kali kalau ketemu waktu saya masih di Jakarta, kasihnya renungan harian, air hidup, begitu-begitu. Jadi saya mikir, ini saudara saya kok sepertinya kurang produktif ya hidupnya. Hidupnya kok sepertinya kok lagi-lagi soal Tuhan. Saya dulu S1 saya komputer science, S2 saya MBA di finance. Dari S1 pindah S2 lain major saya saja sudah berubah pola pikirnya. Di mana uang jadi uang. Pada waktu di bisnis. Tapi makanya saya melihat kakak saya ini kok sepertinya kok religius begini kan jadi nggak produktif hidupnya. Buat apa sekolah S3? Sudahnya kok lagi-lagi Tuhan. Tapi mereka cuma ketawa saja. Nggak apa-apa, kami mengasihi Tuhan. Wah, tambah bingung kan saya, betul? Tahun ketiga menuju tahun keempat di Samarinda saya kerja blank. Akhirnya saya ke Jakarta, kakak saya bilang, kamu mukanya gelap. Iya, tapi saya nggak tahu ngatasinya bagaimana. Mau nggak saya didoakan oleh hamba Tuhan? Kebetulan dia katakan, ini hamba Tuhan dari ITB, dosen ITB, sekarang jadi penginjil. Nginjilnya ke sopir-sopir angkot, begitu-begitu. Karena saya pengen sembuh, saya mau. Tapi begitu ketemu orangnya, si Om ini katakan, kamu baca ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya gak tertarik tuh saat itu. Wah, kok suruh baca beginian? Karena saya lagi SD itu suka